Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi, keilmuan dan kecakapan yang dimiliki oleh seseorang ternyata tidaklah cukup untuk menentukan kesuksesan dalam kehidupan. Ternyata diperlukan kecakapan lain yang disebut dengan soft skill. Bahkan di dalam berbagai penelitian dinyatakan bahwa soft skill menyumbang 85% hingga 90% bagi kesuksesan seseorang, sementara hard skill hanya menyumbang 10% hingga 15%. Tentu hal itu di luar pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang terjatuh kadang bukan karena tersandung batu besar, tapi karena terpeleset kerikil kecil. Bisa jadi seseorang telah menempa diri bertahun-tahun untuk menguasai berbagai keahlian demi meraih cita-cita yang diimpikan. Namun ketika impian itu sudah sangat dekat, tiba-tiba sirna gara-gara kesalahan kecil yang ternyata dampaknya fatal. Seorang pemuda lulusan terbaik dari perguruan tinggi favorit misalnya, dengan segudang prestasi dan predikat yang diraih, ia gagal memenuhi mimpinya bekerja di perusahaan A dikarenakan ketika jadwal tes rekrutmen ia datang terlambat, atau ketika wawancara ia terlihat kurang respek terhadap pewawancara. Itulah sekelumit gambaran yang menunjukkan pentingnya soft skill pada diri seseorang. Soft skill adalah kemampuan non-teknis seseorang yang menunjuk pada karakter dan kepribadian. Soft skill berkaitan dengan kecerdasan emosional, tidak seperti hard skill yang berkenaan dengan kemampuan menyerap ilmu dan keahlian untuk melakukan tugas atau kegiatan tertentu. Soft skill berhubungan dengan kemampuan seseorang berinteraksi secara baik dengan orang lain atau impersonal skill, dan kemampuan mengatur diri sendiri atau intrapersonal skill. Soft skill merupakan kecerdasan emosional dan sosial yang sangat penting untuk melengkapi hard skill atau kecerdasan intelektual. Keunggulan seseorang dalam menguasai keahlian tertentu tanpa dibarengi kecerdasan emosional dan sosial akan menyisakan batu sandungan dalam meniti karir di dunia kerja. Coba perhatikan lingkungan kerja kita. Adakah di antara orang-orang yang kita kenal sebagai sosok jenius dan berbakat, namun seringkali tidak bisa diandalkan untuk menyelesaikan tugas pekerjaan sesuai waktu yang ditargetkan? Atau dia cenderung egosentris dan tidak mau bekerja sama dengan orang lain? Atau memiliki sikap frontal dan suka ngambek kalau menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan keinginannya? Kira-kira sosok seperti ini pantas tidak dipromosikan jadi pemimpin? Tidak dijawab pun, semua sudah tahu jawabannya. Dalam dunia pekerjaan, hard skill hanyalah pintu masuk bagi seseorang untuk mendapat pekerjaan. Sedangkan kesuksesan seseorang dalam pekerjaan kuncinya adalah soft skill. Penelitian yang dilakukan oleh Harvard University, Carnegie Foundation, dan Stanford Research Center Amerika Serikat menyimpulkan bahwa soft skill menyumbang 85% bagi kesuksesan karir seseorang, sementara hard skill hanya 15%. Bahkan buku Lesson from the Top yang ditulis oleh Thomas J. Neff dan James M. Citrin mengatakan bahwa kunci sukses seseorang ditentukan oleh 90% soft skill dan hanya 10% saja yang ditentukan oleh hard skill.
Di era disrupsi yang penuh dengan perubahan besar, dibutuhkan kombinasi hard skill dan soft skill pada diri individu agar tidak tergerus oleh derasnya perubahan dan tersingkirkan oleh ganasnya persaingan. Berpikir linear tidaklah cukup, dibutuhkan kemampuan kompetitif dan kolaboratif serta inovatif dalam waktu yang sama. Kemampuan berkoordinasi dengan orang lain adalah satu contoh soft skill yang sangat penting di era disrupsi ini. Di era ini, super team lebih dibutuhkan daripada Superman. Kreativitas juga selalu dibutuhkan di setiap zaman. Di era disrupsi, banyak pekerjaan yang hilang dan digantikan oleh robot dan perangkat digital dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Namun robot dan mesin tidak akan dapat menggantikan ide dan kreativitas manusia. Kemampuan komunikasi juga merupakan salah satu kemampuan yang sangat dibutuhkan di abad 21. Kemampuan komunikasi tidak hanya terkait dengan kemahiran banyak bahasa, tapi juga kemampuan menyampaikan gagasan dan bernegosiasi dengan orang lain. Kini, negosiasi tidak hanya dengan bertatap muka, tetapi juga melalui teknologi digital. Literasi digital menjadi sangat penting dimiliki oleh siapa saja yang tidak ingin terlempar dari persaingan. Apakah soft skill itu bakat atau hasil latihan dan pendidikan? Semuanya benar. Ada orang yang memiliki soft skill tertentu sejak kecil. Ada pula yang hasil latihan, pendidikan, dan pengalaman panjang dalam kehidupan. Sebagai sebuah bakat, soft skill tidak akan sempurna jika tidak dikembangkan. Pengembangannya pun lebih rumit daripada hard skill. Selain karena bakat dan pengetahuan, soft skill dapat dikembangkan secara efektif dengan berlatih dan terlibat langsung dalam situasi yang melibatkan kecerdasan emosional. Berkecimpung dalam organisasi dan tugas-tugas kerelawanan dinilai efektif dalam mengembangkan soft skill seseorang. Hayo, tidak ada kata selesai bagi upaya peningkatan kualitas diri. Sampai jumpa di ruang inspirasi berikutnya, dan jangan lupa bagi yang belum untuk mensubscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video motivasi dari channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.